wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai aplikasi persamaan kuadrat. Nah, aplikasi ini maksudnya itu penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan bahas mengenai soal-soal berbentuk tentang marketing, pemasaran, lalu juga menghitung suatu keuntungan, menghitung biaya produksi, dan juga menghitung berbagai macam jenis keuangan, dan juga menghitung mengenai volume karton atau lebar suatu karton. Jadi ada beberapa jenis yang akan kita bahas pada video ini, mulai dari contoh soal beserta tugas mandirinya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa ya video Ibu ini di subscribe agar kalian bisa dapat pemberitahuan mengenai video Ibu yang terbaru. Oke, kita masuk saja langsung ke kompetensi dasar. Sebetulnya KD dari pertemuannya sama dengan KD sebelumnya, yaitu ada di KD 3.19 dan 4.19. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama juga masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu menentukan nilai variabel pada persamaan kuadrat. Hanya saja di tujuan yang kedua itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat yang akan menjadi topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya adalah dari selai karton persegi panjang akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dengan cara membuat persegi seluas 2 x 2 cm persegi di masing-masing pojoknya. Jika panjang bidang alas kotak 4 cm lebih panjang dari lebarnya dan isi kotak tersebut 90 cm kubik, berapakah lebar alas kotak tersebut? Nah, di sini ada sebuah karton. Bentuknya itu persegi panjang ya. Nah, dari karton ini mau kita buat sebuah kotak dengan cara apa? Dengan cara membuat persegi di pojok-pojoknya. Nanti ini kan disobek ya, digunting, lalu kita bangun nih. Ini diberdirikan, masing-masing itu diberdirikan, yang di pojok-pojok ini kita gunting. Selanjutnya bentuknya akan seperti apa? Bentuknya itu akan menjadi sebuah kotak balok gitu. Dan di sini pertanyaannya lebar alas kotak balok ini berapa sih, lebarnya itu berapa gitu. Informasi yang ada di sini adalah lebar kartonnya dulu ya. Kita bahas mengenai kartonnya dulu di sini. Jadi di sini kan ada karton persegi panjang. Ya, di sini keterangannya panjang bidang alas karton di sini 4 cm lebih panjang dari lebarnya. Ini bidang alas kartonnya. Nah, di sini lebar kartonnya itu X, di sini X itu ada di samping di sebelahnya, dan ternyata panjang kartonnya itu X tambah 4. Kenapa X tambah 4? Karena bidang alas kotaknya itu lebih 4 cm lebih panjang dari lebarnya. Jadi otomatis di sini panjangnya X tambah 4. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya itu kan di sini kita dapat ya, karena kita ingin membuat karton ini menjadi sebuah kotak dengan pojok-pojoknya itu kita ambil 2 x 2 persegi yang nantinya digunting. Jadi informasi lagi yang kita dapat adalah, nah di sini karton yang akan atau kotak yang akan dibuat itu berarti kan di sini kan jadi panjangnya nih sebelah sini. Ini kalau misalnya panjangnya X tambah 4 dikurangi 2, lalu dikurangi 2 dari yang kanan sama yang kiri, berarti di sini panjangnya itu didapatlah X, panjang dari kotaknya. Dan lebarnya berapa? Di sini itu lebarnya awalnya X, nggak diketahui kan dia lebarnya itu berapa. Yang jelas lebarnya ini lebih pendek 4 cm daripada panjangnya, itu informasinya. Dan di sini kan ini lebarnya X dikurangi 2 dan dikurangi 2, atau lebarnya di sini bisa kita simpulkan kan jadi X dikurang 4. Nah, lebar dikurang 2 dikurang 2. Dan tingginya, kalau ini semuanya dibangun atau berdiri posisinya bagian ini, berarti tingginya itu 2 cm. Nah, selanjutnya bagaimana? Karena isi kotak itu sama dengan volume, rumus itu panjang kali lebar kali tinggi. Didapatlah panjang kali lebar kali tingginya di sini 90 cm kubik kan. Kita masukkan panjangnya itu X, lebarnya X kurang 4, dan tingginya itu 2, gitu kan, dari informasi ini. Selanjutnya di sini volumenya 90.
Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, ternyata ini bisa dikalikan ke dalam. X kali X itu X kuadrat, X dikalikan 4 itu min 4X. Dan duanya ini sama-sama dibagi 2. Kalau sama-sama dibagi 2, ini kan habis ya. Jadi dibagi 2 habis, kanan dibagi 2 itu menghasilkan 45. 90 dibagi 2. Nah, selanjutnya bagaimana? Di sini, ini sama-sama dikurang 45. Kanan kurang 45, kiri juga dikurang 45, atau X kuadrat dikurang 4X dikurang 45 sama dengan 0. Atau bahasa simpelnya sih ya, 45 itu seolah-olah pindah ruas, jadi min 45 gitu. Nah, selanjutnya gimana? Oke, ini sebelumnya berarti kita harus cari dua buah bilangan yang kalau misalnya dikali hasilnya min 45, kalau ditambah hasilnya min 4. Pengalihan hasil 45 tuh nggak terlalu banyak ya, hanya 3 dikali 15, tapi itu nggak cocok kalau dijumlahkan jadi 4 atau 9 dikali 5. Oke. Berarti yang cocok 9 dikali 5. Karena apa? Di sini kan hasil penjumlahannya min 4. Karena, nah kenapa 9-nya minus dan 5-nya itu plus? Karena di sini hasil penjumlahan itu negatif 4 ya. Jadi kita cari bilangan yang terbesar itu harus negatif. Karena min 9 ditambahkan 5 itu negatif 4. Jadi 5-nya itu jangan yang diberikan tanda negatif, tapi 9-nya. Oke, ini sama dengan 0. Otomatis kesimpulannya adalah X sama dengan 9 ya, karena X kurang 9 sama dengan 0, atau X sama dengan min 5, karena X plus 5 sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 5, seperti itu kan. Tapi kalau negatif 5 itu tidak memenuhi, karena yang namanya panjang itu tidak boleh negatif, sehingga yang cocok itu hanya X sama dengan 9, jadi panjang kotaknya ini 9. Tapi di sini pertanyaan tuh lebar alas kotak, lebarnya itu kan X dikurang 4, sehingga di sini lebar alas kotaknya X dikurang 4. Kita input nilai X itu jadi 9 kan. Ini 9 dikurang 4 dan hasil lebar itu 5 cm. Jadi kesimpulan di sini panjangnya itu 9 cm, lebarnya itu 5 cm, dan tingginya memang sudah ada dari awal yaitu 2 cm. Itu kesimpulannya. Oke. Kita masuk ke permasalahan yang kedua. Contoh soal yang kedua ini sebetulnya masih berkaitan juga berkaitan dengan marketing, berkaitan dengan biaya produksi dan keuntungan sebagai profit ya. Jadi di sini sebuah pabrik menjual produknya Rp5.000 per unit. Biaya pembuatan X unit didapat menurut persamaan C sama dengan 4.000 ditambah 4.500 X tambah X kuadrat rupiah. Oke, ini biayanya. Jadi banyaknya barang tuh belum ketahuan, masih X. Nah, di sini pertanyaannya, berapa banyak unit yang harus dibuat dan dijual agar pemilik pabrik menerima laba atau keuntungan 58.500. Jadi ini produknya tuh murah juga, harga dijualnya hanya Rp5.000 aja. Dan di sini berapa sih banyak barangnya kalau misalnya untungnya mau 58.500. Oke. Yang pertama kali harus kita cari tahu adalah ini masalah mengenai biaya produksi dan juga profit sebetulnya. Nah, yang harus kita cari tahu adalah penjualan itu yang jelas ya. Kalau dijual 5.000, kita harus kalikan dengan barang yang terjualnya atau harga dikali barang unit yang terjualnya, sehingga dapat 5.000 dikalikan X, 5.000 X ya. Selanjutnya di sini kan ada modal atau biaya pembuatan. Nah, biaya pembuatannya ini langsung yang 4.000 tambah 4.500 X ditambah X kuadrat. Nah, yang kita tahu keuntungan itu kan harga jual dikurang dengan harga beli ya, atau penjualannya dikurang dengan modalnya. Itu untuk menentukan keuntungan. Di sini berarti penjualan dikurangi biaya pembuatannya atau biaya produksi. Ini sama dengan laba atau keuntungannya. Nah, penjualan berapa? Penjualannya itu 5.000 X. Biayanya berapa? Biayanya tuh ini 4.000 ditambah 4.500 X ditambah X kuadrat. Jangan lupa kalau seperti ini dikurang dan ini masih dikasih dalam kurung karena ini satu paket, jadi ini masih dalam kurung bentuknya. Nah, laba yang ini dapat di sini kan 58.500, jadi kita tuliskan 58.500. Selanjutnya gimana? Ini kita kurangi 5.000 X, itu dikurang 4.000, dikurang 4.500 X, dikurang X kuadrat. Didapatlah min X kuadrat tambah 500 X, karena hanya ini yang sejenis 5.000 X dikurang 4.500 dikurang 4.000 sama dengan 58.500. Nah, dari sini ini sama-sama dikurang 58.500 atau seolah-olah 58.500
itu pindah ruas ke kiri, jadi dikurang 58.500 ini sama dengan 0. Hasilnya karena sama-sama dikurang 58.500 ya. Nah, jadi kita rapikan yang min 4.000 dikurang 58.500 ini kan jadi penjumlahan ya. Jadi hasilnya min x kuadrat ditambah 500x dikurang 62500 sama dengan 0. Untuk mempermudah biar x kuadrat itu tidak negatif, sama-sama kita kalikan negatif 1 sehingga didapat x kuadrat min 500x jadi plus 62500. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa, cari dua buah bilangan yang kalau misalnya dikali hasilnya 62500, kalau ditambah hasilnya min 500. Ini bilangannya pasti dua-duanya itu negatif karena di sini hasil perkaliannya positif sementara hasil penjumlahannya negatif. Yang tadi dapatlah hasil di sini angkanya itu sama, angkanya itu kembar. Nah, didapatlah hasil x dikurang 2500 dengan x dikurang 250 sama dengan 0 di sini. Karena apa? Karena kalau min 250 ditambah 250 hasilnya min 500, kalau dikali hasilnya plus 62500. Karena angkanya sama, otomatis kesimpulannya adalah banyak unit yang harus dibuat dan dijual agar pemilik pabrik menerima keuntungan 58.500 adalah X-nya itu 250 unit. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini mengenai dua contoh soal yang menggunakan penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya tugas mandiri. Di sini juga ada dua buah tugas mandiri. Ini tugas mandiri yang pertama. Biaya total pembuatan X unit barang tertentu diformulasikan. Jadi C sama dengan 100X kuadrat tambah 1500X dikurang 5.000 rupiah. Berapa banyak unit dapat dibuat dengan biaya total 5.000 rupiah? Jadi di sini ini udah ada biaya total pembuatan X unit barang. Ini udah ada biaya totalnya segini. Dan berapa banyak unit dapat dibuat dengan biaya total 5.000. Jadi ini sebetulnya langsung aja biaya totalnya kan segini. X unit barang ini udah ada X unit barangnya. Jadi langsung aja 100X kuadrat tambah 1500X kurang 5.000 sama dengan 5.000 gitu. Jadi nanti di akhirnya kita harus menentukan nilai X-nya itu berapa dan harus positif karena yang memenuhi yang nilainya positif. Oke, yang nomor 2, sebuah karton berbentuk persegi panjang memiliki luas 560 cm persegi dan tingginya 300 cm. Dapatkah kalian menentukan panjang dan lebar karton tersebut? Ini sudah pernah juga kita bahas ya. Yang jelas kita harus misalkan jadi P kali L. Lalu di endingnya nanti kamu pilih mau misalkan menjadi P atau misalkan jadi L. Buat kebentuk persamaan kuadrat dan dicari solusi penyelesaiannya menggunakan metode faktorisasi yang paling mudah ya. Oke, itu tadi pembahasan mengenai aplikasi persamaan kuadrat atau penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan pelajari videonya kembali lalu kerjakan tugas mandirinya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.